Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dari Biologi 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abu Maulana dari kelas Biologi 3 juga. Jadi di sini kita mau Ngapain? Jadi di sini kita mau share pengalaman tentang penyakit yang pernah kita alami mengenai apa ya namanya? Bentar. Gangguan Gak usah ekspresi. mengenai mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Langsung aja weh. Oke, langsung sih dapat dulu guys. Oke, jadi untuk kalau aku sih gangguan itu pada sistem ekskresi pada kulit. Jadi waktu kelas 7 atau kelas 8 SMP aku pernah ngalamin penyakit kayak gatal-gatal gitu, kayak kudisa, beruntusan hampir di seluruh badan, hampir ya, enggak semua badan. Terus sebenarnya penyakit itu berlangsung lama, enggak sebentar. Ada kali sekitar hampir 2 tahunan. Sebenarnya untuk penyebabnya, malah untuk penyebabnya aku nggak tahu ya. Mungkin karena emang lagi musim aja waktu itu, atau enggak kalau misalkan pikirannya kotor mah itu kayak orang ada yang bau penyakit gitu. Itu kan gak logis juga sih sebenarnya. Jadi mungkin jadi mungkin aku kena penyakit itu mungkin karena musiman, kali penyakit musiman dari bakteri atau dari virus. Jadi cara aku buat jadi cara aku buat nyembuhinnya itu pertama itu aku pernah ke dokter, itu hampir berapa kali ke dokter untuk kayak pemeriksaan sama dapat juga obatnya. Oh gitu, obatnya tuh lumayan banyak juga. Terus aku juga sekalian disuntik. Tadi kata Dapat, jadi dia pengobatannya lama, terus disuntiknya berkali-kali. Ya itu lagi itu nggak salah 2 kali disuntik. 2 kali disuntik terus dapat obat yang gede. ya udah mah kayak obatnya tuh banyak, terus kayak gede-gede gitu kan. Aku pernah waktu itu sempat mabuk juga kayak mual, jadi akhirnya aku berhentiin karena aku takut juga kan. Tapi selain pengobatan pantangannya. Jadi selain obat dalam aku juga pakai obat luar. Guys, Ibu, tadi kata Dapat, selain dia pakai obat dalam, dia pakai obat luar juga. Obat luar itu kayak salep. Biasanya kan kalau kayak beruntus itu kan dikasih salep sama dikasih kayak minyak herbal gitu. Itu udah pernah habis berapa botol gitu, tapi ya nggak sembuh-sembuh juga waktu itu. Terus pantangannya itu kalau dari dokter sih jadi dulu tuh pantangan aku tuh kalau dari dokter sih aku nggak boleh makan mie, nggak boleh makan ikan asin, nggak boleh makan telur. Sebenarnya boleh aja, cuman kalau misalnya aku makan pasti nambah gatal-gatal tambah parah kan. Sama nggak boleh makan seafood-seafoodan kayak gitu. Apa nggak makan biawak aja? Jadi karena aku kayak ngerasa bosan gitu ya, masa sih tiap hari gatal-gatal mulu. Jadi saudara aku nyaranin katanya aku disuruh makan daging biawak. Cuman kayak aku takut ya, kayak biawak kan reptil, kayak takut gitu kan mau makan dagingnya. Terus juga aku nggak tahu sih itu halal apa haram, tapi kayaknya mah halal kayaknya, nggak tahu ya. Cuman karena nggak tahu kan, terus karena aku juga kayak takut gitu buat makan daging biawak, akhirnya aku ngikutin saran itu. Tapi tapi akhirnya aku bisa sembuh itu karena didiemin aja. Dari segala macam obat yang pernah aku makan, didiemin yang paling siap. Enggak sih, sebenarnya enggak juga. Waktu itu ayah aku pernah beli juga kayak obat gitu di apotek di Bogor. Jadi kalau misalkan aku sekali makan itu, biasanya tuh sehari itu udah nggak gatal. Cuman kalau masa sih tiap hari aku harus makan obat itu terus, ntar overdosis kan, nggak mungkin aku ketergantungan sama obat itu. Jadi aku ada niatan buat ngeberhentiin makan obat itu, dan alhamdulillahnya setelah
ngeberkahin makan obat itu, alhamdulillah aku bisa sembuh. Mungkin cukup segitu aja sih kalau cerita dari aku. Cerita dari Tio, apa nggak makan Tio aja? Kalau cerita aku tuh mirip sama Dapa sama penyakit kulit. Jadi pas dulu kelas 2 SMP tuh pernah awalnya ada orang teman aku, satu orang nih punya ada campak apa namanya, campak air. Nah, campak air itu kan menular. Jadi dia nggak libur sekolahnya, nggak izin, padahal dia udah sakitnya udah parah. Ternyata malah sekolah. Di sekolah kan kita berinteraksi. Tiba-tiba besoknya ada apa namanya, campak itu benjolan, tapi cuma dikit, kayak cuma 3 sampai 5 gitu di badan, di tangan ada. Nah, habis itu kan ya udah tuh, besoknya nggak nambah, besoknya mah tetap, tapi dia juga tetap ke sekolah. Aneh banget ya. Nah, udah tuh sekolah berjalan lancar sampai malamnya. Nggak malam sih, kayak pas pulang sekolah tuh kalau lagi iseng kan, yang lagi main HP iseng, aku tuh orangnya nggak bertahan, jadi aku pecah-pecahin campaknya. Nah, habis dari itu malamnya tiba-tiba tumbuh banyak banget di seluruh badan, pokoknya di tangan, di kaki, di muka juga pernah waktu itu, di belakang kepala, apalagi waktu itu. Ya pokoknya pas udah parah itu, besoknya izin sekolah ya, langsung ke dokter. Ya bener aja sih, campak katanya. Terus waktu itu dikasih obatnya nggak tahu udah lama. Terus dikasih salep juga. Habis itu berarti nggak disuntik, udah gitu aja. Nah terus apa ya, nggak ada yang spesial sih di sini. Iya itu. Pokoknya habis itu kayak ya udah minum obat, habis itu pakai salep gitu aja terus, nyampe kan nggak sembuh. Terus ibu aku dikasih tahu sama nenek aku, kalau sih kayak disaranin buat ngejemur tiap pagi di badannya biar cepat kering katanya mah. Badannya kering. Iya. Bisa juga sama ibu aku suka dibikinin cairan air dibikinin apa namanya, cairan dari kunyit buat diminum. Tapi sih kayak udah aku dirutinin aja, terus lama-lama juga kering sembuh. Cuma ngeselinnya masih ada sampai sekarang bekasnya, jelek banget. Tapi emang itu orang satu ngeselin banget, kayak udah tahu itu menular, udah parah, tapi malah sekolah. Tahu gak sih, yang bukan aku doang yang kena, ada beberapa, 3 gitu di tempat. Terus habis itu kan aku sama bareng-bareng temen tuh udah sembuh, tiba-tiba ada lagi orang baru di kelas malah mulai ikutan campak. Makin Itu memang kayak parah banget sih. itu penyakit menular ya. Sampai terus tapi katanya kalau penyakit campak itu kalau udah sekali pernah gak bakal kejadian lagi. Tapi ini aku waktu itu pas kecil banget udah pernah campak kata ibu aku, tapi masih bisa kan. Berarti mitos guys. Udah sih gitu aja dari aku mah. Apa nggak makan dia aja? Berarti kesimpulannya pada sistem jadi kesimpulannya pada sistem represi ini tentunya ada gangguannya juga. Yang tadi kita ceritain itu gangguan pada sistem represi pada kulit. Kalau tadi saya itu kayak gatal-gatal, kulitnya berbusan atau pudis. Kalau tadi dia itu cacar air. Jadi pasti di setiap penyakit pasti ada aja hal-hal yang bisa mengobatinya. Gak mungkin penyakit ini nggak bisa diobati. Mungkin sih. Mungkin sih, masa kayak setiap penyakit pasti insya Allah pasti ada obatnya. Jadi alhamdulillah juga kita udah pernah jadi alhamdulillah juga kita udah sembuh dari penyakit itu, dan kita jadi pengalaman. Ya, jadi pengalaman kan. Udah Sekian dari kami. Udah ceritanya capek. selebihnya mohon maaf kalau pada ketawanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, ubur-ubur ikan lelenya belum. Masih ke ini gak? Ubur ikan lele selesai le. Apa gak makan dia makan aja?